Halo guys, ketemu lagi dengan Panda Workshop. Kali ini kita mau unboxing smartwatch untuk anak ya guys. Jadi ini cocok untuk para orang tua untuk memantau anaknya. Kita cekidot aja dulu. Nah, untuk lengkapannya seperti itu guys. Jadi ada obeng, ada manual book, dan peralatan seperti charger tanpa kepala ya guys. Dan ini untuk tampilan smartwatchnya. Ini sudah IP68 atau anti air. Tapi saya tidak menyarankan untuk dipakai berenang ya guys. Untuk hanya cipratan-cipratan seperti itu ya oke lah, kena hujan oke lah. Tapi kalau untuk berenang tidak saya sarankan. Nah, untuk obengnya nanti ini membuka kartu SIM cardnya di sini guys, pakai menggunakan obeng. Dan di sebelah kanannya ada speaker, di atas ada kamera. Nah, ini obengnya kita buka. Untuk SIM cardnya nanti kita masukkan. Untuk caranya ada di manual book. Nah, untuk telepon nanti speaker di sebelah kanan. Oke. Nah, kita coba saja langsung kita charge menggunakan adaptor. Ini disarankan menggunakan adaptor yang bukan fast charging ya guys, yang biasa, yang 5 volt 2 ampere seperti itu. Nah, untuk pencasannya itu sekitar 1,5 jam, hanya ditempelkan seperti ini. Jika tidak cocok berarti terbalik. Nah, seperti ini guys, dan dia otomatis akan melakukan charging. Nah, ini untuk tampilan depannya seperti ini. Tombolnya hanya satu guys, di sebelah kanan. Nah, untuk backnya nanti ada di layar depan. Nah, ini untuk tampilan baterainya. Sini baterainya masih ada, kita langsung aja cek. Yang penting dipastikan bisa di charge ya guys, karena untuk penggantian pemakaian lama ini nanti baterainya pasti akan menurun. Dan untuk penggantian baterai di belakang sini menggunakan obeng gitu guys. Nah, nanti kita akan bahas detail-detail aplikasinya satu persatu guys. Saya infokan dulu, ini adalah smartwatch J1 Evercost ya. Jadi di pasaran itu banyak sekali merek-merek seperti ini. Ini sebenarnya buatan Cina guys. Ini adalah cloningan dari jam Aimo. Karena jam Aimo cukup mahal ya guys, jadi ini hanya cloningannya saja, made in China, tapi sudah bermerek ya guys, ada mereknya. Jadi di luar memang banyak seperti ini tapi tidak memiliki merek. Itu saya pastikan baterainya tidak akan awet. Tapi yang sudah bermerek, minimal ada mereknya, itu baterainya minimal ya bisa 3 hari, 2 hari 3 hari lah. Dan ini saya sudah mencobanya guys. Nah, untuk di sini aplikasinya ada kamera, ada album, ada untuk telepon, ada phonebook, ada permainan matematika lah untuk kecepatan menghitung ya guys. Ya, hanya itu aja. Dan selebihnya ini agak sulit permainannya. Kalau menurut saya waktunya terlalu cepat walaupun easy gitu. Nanti dicoba aja. Untuk menunya satu persatu. Lalu menu berikutnya ada chat. Di sini chat adalah kita bisa melakukan anak bisa melakukan voice call ke
orang tua dengan mengklik dan menahan, kemudian anak berbicara, dan jika dilepaskan ini otomatis terkirim ke orang tua, begitu guys. Jadi orang tua juga seperti itu melalui aplikasi. Dan ini adalah aplikasinya. Nanti bisa download di situ Play Store. Ini untuk aplikasi teleponnya atau aplikasi jamnya. Lalu ada bahasa. Sini untuk telepon, itu aja guys untuk menunya. Kita akan coba kupas di aplikasi di mobile phone-nya. Untuk langkah pertama kita siapkan handphonenya yang pasti ya. Lalu kita buka Google atau bisa langsung cari di Google Play Store atau dengan seperti ini Google, lalu klik foto. Oke. Nah, di jamnya kita cari aplikasinya. Untuk barcode aplikasinya itu di paling belakang. Oke, dikoneksi. Ini di paling atas. Untuk aplikasinya nanti kita foto saja seperti ini. Nanti akan langsung diarahkan ke Play Store-nya untuk kita download. Nah, seperti ini. Jika sudah diarahkan ke Play Store-nya, nanti di sini ada dua pilihan guys. Ada SeTracker 2 dan SeTracker. Saya menggunakan SeTracker ya guys. Ini buat contoh aja, saya pakai SeTracker 2 buat contoh. Tapi sebelumnya saya sudah ada di handphone SeTrackernya. Ini buat contoh registrasinya seperti ini ya guys. Nah, ini Play Store, nanti di download aja sampai selesai. Nah, ini jamnya sudah bisa telepon ya guys. Telepon masuk dan telepon keluar. Anak bisa melakukan panggilan dan bisa kita telepon juga gitu guys. Jadi sudah menggunakan all operator. Gitu, mau pakai kartu apa aja bisa. Dan ini saya sudah coba 2 bulan, dan ini jika ini jadi menggunakan kuota ya guys, menggunakan kuota juga. Jika kuotanya tersedia, ini baterainya akan awet guys. Baterainya bisa sampai 3 hari sampai 4 hari. Tapi kalau tidak ada kuotanya, ini 1 hari palingan, karena dia mencari sinyal gitu. Jadi hanya bertahan 1 hari kalau tidak ada kuota. Sedangkan kalau ada kuotanya, ini bisa baterainya 3 sampai 4 hari. Untuk registrasinya ikuti saja langkah-langkah di atas seperti saya. Nanti masukkan kodenya, masukkan email induknya, karena tidak semuanya nanti bisa nge-track ke jam ini guys. Kalau ada orang asing ingin masuk ke aplikasi ini untuk telepon indukannya akan mendapatkan notifikasi gitu guys. Jadi kita ikuti aja untuk di sini prosesnya. Di situ ada alamat email, lalu ada kode di sana. Kita masukkan saja kodenya dan kita masukkan password yang kita mau ya guys. Oke, seperti ini. Nah ini oke saja guys. Oke, kita setujui. Nah, seperti ini, dan ini accept aja. Semuanya kita okein aja untuk aplikasinya. Nah, di sini kita bisa memilih kita sebagai apa untuk indukannya. Handphone indukannya kita sebagai ayah misalnya. Nah, kita akan scan untuk koneksi ke jamnya atau smartwatch-nya ya. Ini untuk koneksi ke smartwatch. Jadi ada 2 kali pemindaian. Pertama untuk aplikasi download, lalu ini untuk koneksi ke smartwatch-nya. Nah, kalau ini di handphone saya sudah ada SeTracker-nya. Jadi untuk tampilan di ponselnya seperti ini guys. Nah, dia otomatis masuk. Di sini kelemahannya adalah ya biasa ya guys, iklan. Tapi tidak banyak, hanya di awal saja. Iklannya ini agak mengganggu sih buat saya. Nah, ini tampilannya seperti ini.
Nah, untuk kita di sini bisa melakukan nge-track untuk posisi anak ya guys. Saat ini dia berada di mana gitu. Seperti ini ya guys. Kita bisa nge-track. Jadi ini adalah menggunakan bukan GPS ya guys, tapi LBS. Jadi ini jamnya akan terhubung dengan BTS terdekat gitu. Kalau GPS kan itu real time, posisi tepatnya gitu loh. Ya seperti itu loh guys. Nah ini untuk chatnya, tampilannya chatnya seperti ini. Jadi kita bisa chat secara tulis ataupun voice gitu. Nanti akan masuk ke anaknya. Oke, anaknya juga akan bisa membalas gitu. Nah di sini untuk chat, lalu di sini kita bisa dengar satu-satu. Terus apa lagi? Nah ini untuk chatnya, saya bilang tadi bisa diketik, kita pilih aja kalau mau ngetik, dan kalau untuk voice tinggal tekan saja. Nah ini untuk ketik, lalu kalau untuk voice kita ganti ke voice, ini akan terkirim. Tekan dengan cara menekan seperti ini. Nah kita langsung berbicara aja, nanti kita lepas, dia akan otomatis terkirim ke anak. Jadi kapanpun kita bisa pantau anak. Jadi untuk kameranya pun ini secara remote ya guys. Jadi kita bisa mengambil gambar random saat kita ingin tahu anak sedang berada di mana. Namun di sini kelemahannya satu lagi ya, gambarnya atau fotonya ini ya seadanya lah ya, seperti ini seadanya, tidak bagus-bagus sekali, tapi kita tahu posisi anak di mana, sedang apa, dengan siapa gitu ya. Secara diam-diam kita bisa ambil kamera dari smartwatchnya. Oke, seperti itu aja untuk cara delete-nya juga. Di sini mudah, ada menu delete-nya di menu atas. Lalu kita lihat menu ini, tracking. Jadi kita bisa menentukan ini hari ini jam berapa sampai jam berapa, posisi anak di mana saja, pemberhentian anak, tracking anak itu kemana saja, itu bisa kita cek melalui info tracking ini. Nah seperti ini guys. Nah, kita tentukan waktunya. Nah, dia akan memberitahukan titik-titik yang dilalui anak. Anak itu trackingnya hari ini kemana saja, dari sini ke sini lalu ke sini gitu. Oke, jadi dia dari sekolah ke rumah, lalu pas pulang itu lewat mana, langsung pulang ke rumah gitu guys. Ya cukup memuaskan lah untuk informasi anak kita bisa pantau. Dan di sini kita bisa tentukan zona aman anak ya, berapa meter. Di sini dari 200 sampai 1000 gitu. Jadi di luar itu kita akan mendapatkan notifikasi jika anak di luar dari zona itu yang sudah kita tentukan. Ini ponsel kita akan mendapatkan notifikasi. Itu. Lalu di sini apalagi menunya ada, ini untuk setting-setting aja guys. Ini nanti SOS untuk menunya. Jika nanti di luar zona, ini akan masuk ke sini. Jika lowbat dan fontnya akan, informasinya akan masuk di sini gitu. Lalu apalagi? Nah ini adalah untuk anak, support untuk anak ya. Jadi kita bisa infokan kepada anak, jika kamu berbuat baik menyelesaikan tugasmu, kamu akan mendapatkan heart gitu, dari papa misalnya, dari mama gitu.
gitu. Anak akan termotivasi bahasa Indonesianya pakai melakukan kertas kebaikan. ulangan yang dikasih Ini untuk telepon 2 arah ya guys. kertas ulangan yang mereknya bahasa Cukup Indonesia. rekomendasi untuk 5 tahun ke atas lah. Tapi itu kalau udah selesai nilainya lama sampai besok baru dibagi-bagiin. Hah? Udah. Oke guys, sampai ketemu lagi di Panda Workshop. See ya.